Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Komang Sudarsana, SEMM. Saya sebagai dosen tetap di Universitas Triatma Mulia Jembrana pada Fakultas Bisnis dan Pariwisata di program studi S1 Manajemen. Video ini saya buat sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023 dan sebagai salah satu bukti di dalam bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Entrepreneur dengan kode mata kuliah ETR 1 dengan bobot 3 SKS yang diajarkan pada semester 1. Mata kuliah ini harus ditempuh oleh mahasiswa Universitas Triatma Mulia pada program studi S1 Manajemen dengan 16 kali pertemuan, sudah termasuk UTS dan UAS. Capaian mata kuliah entrepreneur ini meliputi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, penguasaan, pengetahuan, dan pengalaman pada bidang usaha ataupun bisnis. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah entrepreneur ini, mahasiswa meliputi paham tentang gambaran umum tentang entrepreneur, paham tentang basic konsep employability, kemampuan mahasiswa terupgrade, mahasiswa terinspirasi untuk berwirausaha, mahasiswa mampu untuk berpikir kreatif dan inovatif, mahasiswa mampu menemukan figur pengusaha yang sukses, mahasiswa mampu berkomunikasi baik dalam bisnis, mahasiswa mampu memasarkan dan mengemas secara berbeda, dan mahasiswa mampu memproses produksi yang efektif dan efisien, serta dalam hasil yang nyata. Baik, selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, perkenalkan nama Bapak Komang Sudarsana, jadi pengampu mata kuliah entrepreneur. Ya, bagaimana kabar situasi hari ini, Dek? Sehat? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan happy selalu ya. Pada kesempatan ini Bapak akan memberikan materi entrepreneur di mana kampus kita Universitas Triatma Mulia di bawah Yayasan Triatma Suryajaya yang berbasis entrepreneur ya. Jadi tujuan diselenggarakan entrepreneur ini bagi mahasiswa Universitas Triatma Mulia adalah untuk mendorong minat mahasiswa dalam berwirausaha. Yang kedua, untuk mengembangkan ide kreatif mahasiswa. Dan yang ketiga, untuk menumbuh kembangkan inovasi mahasiswa. Jadi memang mahasiswa di Universitas Triatma Mulia sangat diharapkan oleh Yayasan Triatma Suryajaya untuk berkreativitas dan berinovasi agar lulusan ke depan tidak semata-mata ingin menjadi PNS ya. Jadi yayasan kami Universitas Triatma Suryajaya, Universitas Triatma Mulia sangat berharap ke depan lulusan Universitas Triatma Mulia ini bisa berwirausaha, bisa mandiri, kreatif, mengembangkan ide-ide untuk berwirausaha ya. Jadi tidak semata-mata ingin menjadi PNS. Membangun mental mahasiswa yaitu percaya diri, pantang menyerah ya, dan bekerja keras.
mengembangkan wirausaha baru yang berpendidikan tinggi, serta menciptakan wirausaha berbasis ilmu pengetahuan. Perguruan Tinggi Universitas Triatma Mulia, ya, di bawah Yayasan Triatma Surya Jaya, diharapkan mencetak lulusan berjiwa entrepreneur handal dan berbasis ilmu pengetahuan yang pada akhirnya meningkatkan ekonomi bangsa Indonesia. Perlu meningkatkan kecakapan dan keterampilan mahasiswa, khususnya di bidang bisnis, sehingga akan tercipta wirausaha-wirausaha muda yang potensial. Perlu menumbuh kembangkan wirausaha muda yang berbasis ilmu pengetahuan. Sudah saatnya kampus di bawah Yayasan Triatma Surya Jaya dijadikan basis produksi entrepreneur itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, maka yang harus dilakukan adalah membentuk pola pikir atau mindset mahasiswa, morality and intellectuality entrepreneur. Ya. Masuk Universitas Triatma Mulia sudah dibentuk pola pikir mahasiswa untuk menjadi entrepreneur muda. Ya. Yayasan Triatma Surya Jaya, kampus sejuta inovasi, merupakan pembentukan pola pikir mahasiswa untuk menjadi entrepreneur handal dan berbasis ilmu pengetahuan. Universitas terapan dalam gudang any entrepreneur. Merubah budaya mencari kerja menjadi budaya menciptakan lapangan kerja. Nah, ini adalah moto kita yang harus kita kembangkan melalui merubah mindset mahasiswa ke depan. Khususnya di Bali, memang masyarakat generasi kaum milenial hampir 95% mengejar ingin menjadi PNS. Ya. Halo Pak. Acara-acara talkshow, seminar, workshop tentang entrepreneurship, membaca biografi dan kisah sukses para entrepreneur. Jadi kita di sini mengenal mindset, action, dan sukses. Jadi mindset dulu kita perbaiki, setelah itu kita ngambil tindakan-tindakan yang sekiranya bisa membuat kita untuk berpikir menjadi orang sukses, itu maksudnya ya. Wirausaha mengandung arti secara harfiah, wira berarti berani, dan usaha berarti daya upaya atau dengan kata lain wirausaha, ada kemampuan atau keberanian yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai peluang bisnis untuk mengambil tindakan yang tepat dalam rangka meraih kesuksesan. Seorang wirausaha entrepreneur adalah orang yang bersedia dan mampu untuk mengembangkan ide atau penemuan baru menjadi sukses inovasi sekaligus menciptakan produk dan model bisnis baru yang memberi sumbangan atas pertumbuhan dinamisme industri dalam ekonomi jangka panjang. Yaitu seorang entrepreneur mempunyai cara berpikir yang berbeda dari manusia pada umumnya, yaitu kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan untuk mencari peluang menuju sukses, ya. Kuncinya kreatif dan inovatif. Jadi harapan kami di sini mahasiswa Universitas Triatma Mulia ke depan harus memiliki kreativitas dan inovatif yang bisa membentuk menjadi generasi yang sukses. Apa beda pengusaha dan entrepreneur, ya? Kita harus berpikir kreatif dan selalu bertindak inovatif. Kreativitas, kemampuan mengembangkan ide dan cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang. Thinking new thing, ya. Inovasi, kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan masalah dan menemukan peluang bisnis, ya. Doing new things. Ide untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Itu asli, imitasi atau meniru, ya.
Untuk mengembangkan cara berpikir kreatif dapat dilakukan dengan cara memiliki mimpi, ya kita perlu bermimpi, ya dream. Jadi kalau kita tidak punya impian, cita-cita ke depan, kita tidak punya acuan untuk melangkah menuju impian itu, ya. Melatih diri untuk berpikir berbeda, memiliki waktu untuk berpikir, biasakan sering berdiskusi dan terus belajar. Jadi inovasi adalah suatu proses mengubah ide baru menjadi suatu yang baru dan berguna. Sedangkan kemampuan inovatif seseorang, wirausaha, merupakan proses mengubah ide menjadi peluang usaha, suatu gagasan dan ide-ide yang dapat dijual. Sesuatu yang baru dan berbeda merupakan nilai tambah value yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang bisnis. Jadi jiwa entrepreneur, ya, jiwa-jiwa yang sangat diperlukan di dalam entrepreneur atau wirausaha yaitu penuh percaya diri, ya, indikator penuh keyakinan, optimis, berkomitmen, disiplin dan bertanggung jawab. Memiliki motif berprestasi, ya, indikatornya orientasi futuristik. Memiliki inisiatif indikator aktif cekatan dalam bertindak. Memiliki jiwa kepemimpinan, indikatornya berani tampil beda, dapat dipercaya, tangguh dalam bertindak. Berani mengambil resiko, indikatornya penuh perhitungan, menyukai tantangan. Berwujud uang dan barang, tak berwujud intelektual, ya, itu modal entrepreneurnya. Seorang penulis buku motivasi, Mike Gunter, pernah mengkritik sistem pendidikan di Amerika Serikat tahun 70-an, katanya hanya akan melahirkan lulusan yang singularitis, artinya mereka mempunyai mental buruh, yaitu ingin menjadi pegawai negeri atau pegawai swasta, kurang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Kasus di Indonesia hal itu masih terjadi sampai sekarang. Kita sudah sering mendengar kalimat sebuah bangsa bisa maju jika wirausahanya maju. Kalimat tersebut bukan hanya omong kosong belaka dan dapat dibuktikan dengan negara-negara maju di dunia, di antaranya Amerika Serikat, Singapura, dan beberapa negara-negara maju lainnya. Mereka bisa maju karena masyarakat negara tersebut banyak yang berwirausaha atau menjadi entrepreneur muda, ya. Secara umum, persentase jumlah pengusaha di Indonesia baru mencapai 1,65% dari jumlah penduduk. Persentase tersebut jauh tertinggal dibandingkan Singapura, Malaysia, ataupun Thailand yang masing-masing memiliki persentase sebanyak 7%, 5%, sampai 3%. Sementara negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang bahkan memiliki jumlah pengusaha lebih dari 10% dari jumlah populasinya. Menurut Badan Pusat Statistik BPS Jatim, angka pengangguran di Surabaya per tahun 2015 lalu mencapai 8.500 lebih. Ya, sekarang sudah mulai berkurang tapi tidak terlalu signifikan juga. Jumlah pengangguran di Indonesia 10 tahun adalah kaum intelektual yang menyandang gelar pendidikan perguruan tinggi. Malah pengangguran banyak sekali yang sudah sarjana, ya, karena kurangnya memiliki mental entrepreneur tadi. Generasi muda sudah saatnya mengubah pola pandang, jangan hanya berpikir menjadi pegawai setelah lulus dari lembaga pendidikan tinggi, apalagi pegawai negeri. Menjadi wirausaha, berpikir sebagai pilihan yang utama. Menjadi ilmuwan dan profesional yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif. Menjadi wirausaha yang berbasis ilmu pengetahuan. Entrepreneurship sebagai disiplin ilmu
sebagai suatu disiplin ilmu, maka ilmu kewirausahaan dapat dipelajari dan diajarkan sehingga setiap individu memiliki peluang untuk tampil sebagai seorang wirausahawan atau entrepreneur. Ilmu pengetahuan, penguasaan konsep manajemen, mengatur dan mengarahkan orang untuk mencapai tujuan organisasi, mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis, misalnya cara merancang usaha, mengorganisasikan dan mengendalikan usaha, memahami strategi pemasaran, produk, price, list, promosian, kemampuan motivasi dan mengendalikan orang-orang atau SDM dalam menjalankan perusahaan, kemampuan mengatur mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Kapan? Halo Dek, tolong di mute dulu ya. 122. Cok, kau jangan lag nih. Dari pemaparan Pak tadi, mungkin adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Dek Maudi. Mental yang bagaimana yang diperlukan dalam memulai bisnis? Baik sekali. Terima kasih Maudi. Jadi mental yang diperlukan di dalam memulai suatu usaha paling tidak pantang menyerah ya. Pantang menyerah, percaya diri ya seperti yang sudah barusan Pak paparkan tadi itu. Yang penting Anda harus mempunyai mental mandiri, percaya diri dan selalu kreatif serta inovatif. Di mana mental entrepreneur yang sangat diutamakan di sini, kita harus mempunyai mental yang kreatif, inovatif, dan selalu ingin mengembangkan ide-ide baru. Itu dasarnya harus percaya diri ya, percaya diri, pantang menyerah, dan yang perlu juga adik-adik miliki yaitu tidak mudah menyerah ya dengan situasi dan kondisi. Memang banyak sekali generasi-generasi kita kaum milenial bangsa Indonesia biasanya di dalam mulai suatu usaha itu baru jatuh sekali itu biasanya sudah langsung down. Nah, itu yang banyak menyebabkan kurangnya atau sedikit sekali munculnya entrepreneur muda. Jadi begitu jatuh sekali tidak mau mengulangi lagi, malah dia langsung down dan memang sudah mentalnya kurang mendapat pertempaan yang mandiri. Jadi memang harus percaya diri, mandiri dan selalu memiliki jiwa kreatif serta inovatif. Mungkin itu Dek Maudi. Ada mungkin lagi satu. Saya, Pak. Ya Pak Ulan ya. Yang mana? Silakan Mbak Ulan. Ntar Pak. Jadi gini, saya mau bertanya. Kenapa generasi muda di Indonesia sedikit dan selalu takut untuk berwirausaha? Ya, baik. Terima kasih Mbak Ulan. Pertanyaannya bagus sekali. Memang itulah salah satu kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh generasi muda bangsa Indonesia saat ini.
sedikit sekali yang berani mau memulai untuk berusaha. Makanya Universitas Triyatma Mulia di bawah Yayasan Triyatma Suryajaya mengubah mindset lulusannya ke depan untuk tidak selalu pingin jadi PNS. Jadi kepingin menjadi entrepreneur muda. Jiwa-jiwa entrepreneur itu yang memang ditempa oleh Universitas Triyatma Mulia ke depan untuk menjadi lulusannya itu menjadi seorang entrepreneur. Nah, menjadi seorang entrepreneur itu harus memiliki jiwa-jiwa yang berani, ya, berani untuk memulai, pantang menyerah, dan selalu memiliki kreativitas dan inovasi yang baru, ya. Jadi hanya senior pelaku usaha untuk mencari pandangan-pandangan ke depan supaya apabila gagal baru memulai usaha mengalami kegagalan tidak langsung down gitu ya. Jadi bisa untuk bangkit lagi dan selalu bangkit lagi dengan semangat-semangat yang baru. Nah, itu harapan Universitas Triyatma Suryajaya. Yayasan Triyatma Suryajaya dalam Universitas Triyatma Mulia ini untuk mencetak generasi-generasi muda yang mempunyai mindset untuk menjadi entrepreneur muda, ya, untuk merubah tatanan perekonomian di Indonesia bisa menjadi maju seperti di negara-negara yang sudah berkembang di Asia, terutama Singapura yang paling dekat itu generasi-generasi mudanya sudah banyak yang menjadi entrepreneur. Ya, harus menjadi entrepreneur muda dengan jiwa-jiwa yang pantang menyerah. Mungkin itu diulang. Terima kasih atas attention-nya, jadi atas pertanyaan-pertanyaannya. Ya, sama-sama. Semoga alumni daripada Universitas Triyatma Mulia ke depan selalu bisa menjadi entrepreneur sesuai dengan harapan dan visi misi dari Universitas Triyatma Mulia, ingin mencetak generasi muda ke depan menjadi seorang entrepreneur sejati, ya, supaya bisa membantu perekonomian bangsa Indonesia ke depan dengan munculnya banyak-banyak entrepreneur muda. Mungkin itu yang bisa Pak sampaikan. Jadi terima kasih atas atensi daripada adik-adik semua. Jadi mari kita bersama-sama belajar untuk memulai bisnis. Mungkin di zaman sekarang bisa bisnis online, ya, yang sekiranya bisa untuk memulai menanam benih untuk menjadi entrepreneur muda, gitu ya. Silakan adik-adik yang mempunyai jiwa bisnis online, silakan memulai. Di sana akan mendapatkan ilmu-ilmu baru sambil menerapkan mata kuliah entrepreneur muda ini, ya. Demikian video ini saya buat sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023. Terima kasih.